Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuradil awwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim wa shadaqar rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah subuh tamu undangan Allah Masjid Al-Mu'awanah Jatirejo yang berbahagia. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur sehingga pada hari ini kita akan mendapatkan kertas ungu plastik ungu Sebentar lagi nggih ibu-ibu, sabar nggih. Niki dereng tembe dugi Pak Rosidi niki, Pak Haji Rosidi. Jamaah rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur kita itu tidak ada henti-hentinya. Mau yang 5 tahun sampai yang 8 dan 90 tahun. Tasih wonten nggih? 90 tahun nggih. Jamaah kita nggih, senyoso mboten rawuh tapi sudah direken dening Allah Subhanahu wa taala karena menjadi ahli jamaah. Jadi yang hari ini uzur usia di atas 90 tahun tidak bisa rawuh dan sebelumnya sudah tekun dan rutin sholat subuh berjamaah, itu sudah direken dening Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah sudah menjadi ahli istiqomah. Jadi nanti kalau kita dapat jatah, mungkin hari ini kita merasakan pegel-pegel, linu-linu dan ngeluh dari dengkul, pundak, lutut, kaki, tapi bisa rawuh di sini, itu adalah luar biasa. Maka masjid itu mestinya memang harus masjid yang inklusif, masjid yang bisa digunakan oleh segala usia, dari anak-anak sampai jamaah yang paling senior, dari jamaah yang tidak bisa lenggah sampai jamaah yang bisa duduk dengan sempurna. Jadi ketika tidak bisa sambil berdiri sholatnya, ya ditunaikan dengan sebisa yang kita lakukan. Maka masjid menyediakan yang namanya alat bantu, menika kursi, atau juga kalau memang tidak bisa tindak dengan kaki, maka harus ada akses yang namanya kursi roda. Nah, mungkin ke depan kalau direhab masjid kita diberi jalur untuk kursi roda. Barangkali ada jamaah kita yang ingin berjamaah sekalipun naik kursi roda untuk ke masjid. Nah, ini kita harus mengakomodir bisa
menyediakan untuk jamaah dalam kondisi apapun keadaannya. Jamaah rahimakumullah, maka kita senantiasa bersyukur tiada henti-hentinya ya, seiring dengan nafas yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada kita. Dari 0 tahun sampai sekarang itu kita tidak boleh kendat anggen kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah menambah nikmatnya. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Maka tiada kata yang indah untuk kita ucapkan kecuali lafal alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih, setelah kita bersyukur, kita bersolawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu adalah doa untuk kemuliaan, sekaligus juga untuk kita memohon untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kita itu sebagai makhluk Allah dan sebagai hamba Allah dan sebagai pengikut Kanjeng Nabi itu bukan orang yang maksum, orang yang sudah bersih dari dosa. Dan setiap manusia pasti mempunyai dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Nah, dosa kecil itu bisa hilang dengan kita senantiasa beramal soleh, melakukan kebaikan. Tapi dosa besar harus seseorang itu harus bertobat secara total dan bukan tobat sambel ya. Nek dahar sambel pedes tapi terus dilanjutke nggih. Nah, tapi kalau tobatan nasuha adalah putus dari segala perbuatan maksiat yang menyebabkan kita rugi selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, maka setiap saat, setiap waktu, setiap hembusan nafas yang kita dapatkan itu adalah sebagai upaya kita untuk bertobat kepada Allah, untuk senantiasa kita berikhtiar memperbaiki dari pola tingkah laku, ucapan ataupun perbuatan kita yang sehari-hari ini. Maka kita senantiasa berikhtiar untuk senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara. Yang utama mendekatkan diri pada Allah adalah hanya pengabdian yang tulus, ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertobat, bila kita memperbaiki diri dengan baik, bila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Nah, kesempatan subuh pada tanggal 7 Zulhijjah ini nggih. 7 Zulhijjah nggih, leres? Nggih. Tanggal 7 Zulhijjah. Nah, sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Idul Adha. Nah, kemudian kita akan menunaikan puasa 2 hari sebelum sholat Idul Adha. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji sebagai satu sunat yang sangat dianjurkan, karena kita seakan-akan puasa 1 tahun ya, seperti halnya puasa kita pada 6 hari bulan Syawal itu sudah 1 tahun. Ini kalau kita puasa tarwiyah, kita juga akan mendapatkan pahala seakan-akan puasa qadzahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Jadi
dalam kehidupan kita, ibadah-ibadah kita itu perlu penuh dengan pahala-pahala yang terus mengalir apabila kita tunaikan. Jamaah rahimakumullah, kita akan merenungkan 11 ayat dari firman Allah. Mungkin kalau 11 itu dugi jam 11 mboten nggih. Mboten lah, nggih kita secekape nggih. Nek pun kraos pegel-pegel sukunipun nggih diakhiri nggih. Atau dugi suruk paling tidak nggih. Jamaah rahimakumullah, ada karakter orang-orang yang beruntung dalam pandangan atau perspektif Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Monggo kita renungkan dan semoga kita sudah mempraktekkan dan sudah menjadi bagian dari itu dan termasuk orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tanpa sedikit pun menyekutukannya. Jadi sungguh beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau menjelaskan falah atau aflah itu bukan sekedar sukses dunia. Ia adalah keberuntungan hakiki, yaitu selamat dunia dan akhirat. Tapi syaratnya iman yang membuahkan amal. Iman tanpa amal ini zong, kosong. Maka harus dibuktikan. Maka iman itu adalah dibuktikan dengan perbuatan al-arkan. Semua anggota tubuh kita itu melakukan perbuatan. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, itu buktinya apa? Maka bukti dari iman kita kepada Allah, panjenengan semuanya, kita semuanya rawuh untuk menunaikan sholat berjamaah. Karena kita hakul yakin bahwa itu adalah kiwet, kunci keberuntungan kita hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kunci yang pertama adalah orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Mukminun, orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah kunci keberuntungan utama bagi setiap orang. Dalam bahasa saat ini atau mungkin teknologi itu ada passwordnya. Kata kunci yang akan mengantarkan jalan kesuksesan. Tanpa iman, hidup kita itu seperti fata morgana. Panjenengan jamaah sekalian, kalau siang hari di panas terik yang sangat terik, panjenengan melihat ke arah yang jauh itu seperti nopo? Kados toyo nggih, kumbiar kemeclap berkas sinar cahayanya itu. Tapi begitu kita sampai di lokasi itu, zong, tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada air. Nah, itu gambaran orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, kita yakin bahwa ada satu harapan dari apa yang kita lakukan itu tidak kosong. Ada sesuatu yang kita arep-arep. Ada sesuatu yang kita harapkan, yang kita tunggu. Jadi tidak hambar. Dan tidak hanya menghabiskan usia kita. Tahu-tahu kita sudah 80 tahun. Tahu-tahu kita sudah 90 tahun.
tapi kita betul merasakan bahwa nikmat itu betul-betul hadir. Kita merasakan betapa nikmat kita itu bisa berdialog dengan kita beriman kepada Allah. Maka yang kedua dari surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung yang kedua adalah orang-orang yang mereka menunaikan sholat dengan khusyuk, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk niku yang bagaimana? Orang atau sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang bisa kita hadir hati kita. Hati kita merasa remen, merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia. Kalau kita menunaikan sholat itu merasa tertekan, berarti kita belum merasakan khusyuk. Khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Tapi di zaman sekarang, apakah kita bisa menunaikan sholat kita dengan khusyuk? Insya Allah sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing, sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Tapi kita berupaya. Kalau sudah fokus kok tiba-tiba clear, langsung kemutan jemuran. Meskipun subuh nggih, kemutan jemuran. Kemutan apa yang kita simpan, kemutan apa yang kita lakukan yang belum kita tunaikan. Tapi nek utang kemutan mboten ya pas salat. Sok-sok nggih ngaten nggih. Tapi kalau memang itu berpengaruh sehingga salat itu langsung kita kembalikan. Ketika kita begitu melenceng dari salat, maka kita melihat tempat sujud di mana kita itu tujuannya adalah untuk fokus. Untuk kita terus manungko puja, fokus dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu salat atau beribadah seakan-akan Allah itu adalah melihat kita. Jadi kalau kita itu betul-betul merasakan hadir di situ, hati kita, pikiran kita fokus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu senantiasa akan menggelincirkan kita, akan memalingkan kita. Terus sampai kita itu gagal fokus. Nah, maka ketika kita sholat, khashi'un itu adalah orang-orang yang khusyuk, adalah yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mungkin dengan bacaan yang kita ketahui, paling tidak bacaan kita pahami. Dari takbiratul ihram sampai kita salam, semuanya ditunaikan secara tumakninah, dimetke, direnungkan ya. Ketika kita ruku itu pegel-pegel diraoske. Alhamdulillah subhana Robial azim ya. Maha suci Allah atas segala kekuasaan. Kita bisa ruku. Nah, ibadah di dalam Islam itu adalah ibadah yang komplit. Kalau mungkin di agama-agama yang lain cuma mencuplik, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk, tapi Islam lengkap dari berdiri, dari ruku, sujud, tahiyat, ini lengkap yang kita tunaikan ibadahnya. Jadi khusyuk itu adalah memfokuskan kepada apa yang kita tunaikan, sehingga ini akan bisa merubah kita untuk fasyak dan mungkar. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan, dan perkataan yang tidak berguna. Jadi orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kita semua masing-masing punya waktu 24 jam. Tapi apakah 24 jam itu mentes untuk menjadi ibadah, menjadi perbuatan yang baik?
Maka di sini di ayat ini kita disinggung, diingatkan, dinasehati. Karena ad-din an-nasihah, din atau agama Islam itu adalah nasihat bagi kita sekalian. Karena kita sangat berpotensi untuk senantiasa tergelincir. Karena digoda rayu setan, setan itu akan senantiasa mengajak untuk dakwah. Dakwahnya bukan ke khair, tapi adalah dakwahnya untuk berbuat maksiat, untuk menggelincirkan kita. Maka kita harus senantiasa berupaya, berikhtiar untuk senantiasa menjaga dari perbuatan kita dan perkataan kita yang tidak berguna. Termasuk mungkin kalau sekarang adalah media sosial ya. Di zaman internet seperti ini setiap orang itu terkoneksi dengan orang yang lain melalui namanya media sosial. Mudah sekali kita mungkin terprovokasi uploadan ataupun share-sharean sesuatu yang sifatnya provokatif, yang mengajak kepada sesuatu yang negatif. Maka kita harus saling saring dan sharing. Kalau kita mau berbagi, kita harus mengetahui dulu apa konten kita, apa yang positif itu yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, maka seperti halnya menunaikan ibadah haji, maka di situ ada larangan rofas, fusuk, jidal ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati perbuatan-perbuatan perzinahan. La taqrabuz zina, atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan satu yang mendekati persoalan-persoalan yang berbau seksual. Rofas, fusuk. Demikian juga kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terbuai dalam keasikan yang sifatnya duniawi, dan juga perdebatan-perdebatan yang tidak berguna, yang itu menyulut emosi dan timbulnya konflik. Nah, ini adalah yang ketiga, bila kita termasuk orang yang beruntung adalah apabila kita menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maka diam itu emas itu. Kalau sekiranya ucapan kita itu menjadikan luka bagi orang yang lain, maka ghibah ataupun namimah atau hal-hal yang terkait untuk membicarakan orang lain, keburukan-keburukannya, memang ini adalah sebagai satu larangan yang harus kita hindari, sehingga perkataan dan perbuatan kita adalah senantiasa berbuat baik. Seperti halnya kalau kita dicontohkan sebagai orang yang beriman, karakter orang yang beriman itu adalah senantiasa digambarkan seperti tawon madu atau lebah madu yang senantiasa menghasilkan produksi yang kita ucapkan dan yang kita perbuat itu adalah sari-sari dari madu, yaitu royal jelly. Ini yang dilakukan sehingga waktu yang kita miliki adalah optimal untuk kebaikan, tidak ada kesempatan untuk bermaksiat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung adalah orang yang menunaikan membayar zakat dengan kesadarannya, bukan karena disuruh, tapi bayar zakat itu kebutuhan hidupnya untuk mensucikan harta dari hak orang lain. Maka dalam Al-Mu'minun ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan membayar zakat. Zakat dalam makna di sini adalah banyak sekali, atau makna am, makna yang umum, yaitu mentasarufkan segala yang kita miliki untuk kebaikan.
Tapi kalau zakat dalam pengertian zakat fitrah, zakat mal, itu ada waktu dan untuk pelaksanaannya atau kaifiyahnya. Zakat fitrah tentu itu adalah setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka disempurnakan dengan zakatul fitrah. Zakat mal adalah zakat yang ditunaikan karena kita mempunyai akumulasi harta yang produktif selama 1 tahun, nisabnya 80 gram emas yang waktunya selama 1 tahun, dan kadar yang kita keluarkan adalah 2,5%. Nah, maka apabila kita mempunyai aset dari usaha yang kita lakukan selama 1 tahun genap 85 gram emas nilainya, maka kita mengeluarkan 2,5%-nya. Itulah sebagai untuk menyucikan, untuk membersihkan jiwa kita. Ini insya Allah kita sudah tunaikan karena kita sudah lewat bulan suci Ramadan. Dan terkait dengan ini, apa yang kita tunaikan sebentar lagi di bulan Zulhijjah ini, kita adalah ibadah udhiyah, ibadah menyembelih hewan kurban. Ini juga relevan dengan ayat yang pertama. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Orang yang menunaikan korban, ibadah korban itu tidak mungkin kalau dia beriman. Berapapun harga kambing, hewan korban maupun sapi dan unta, itu panggilan iman, maka akan ditunaikan. Disitulah bukti bahwa iman itu harus ada amal yang menyertainya. Maka bagi orang yang cukup hartanya mampu untuk membeli hewan korban dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah udhiyah, ibadah kurban ini. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita tunaikan. Mungkin dengan financial planning ya, kita harus merencanakan keuangan selama 1 tahun. Tahun ini kok masih belum bisa, coba kita tahun yang akan datang. Maka kita memang dianjurkan untuk setiti dan hati-hati di dalam memanfaatkan aset yang kita miliki. Itu bisa untuk memenuhi ibadah. Pendapatan kita sisihkan, kita bagi menjadi beberapa bagian untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita untuk akhirat kita. Maka tadi menabung dan menyiapkan untuk korban. Maka sudah mungkin kalau cara bodonnya langsung dipotong, mungkin kalau panjenengan mungkin punya pendapatan gaji dari kantor, ya sudah langsung dialokasikan, bisa dengan BMT atau bank, ikut tabungan kurban, dipotong setiap bulan, tidak terasa tahu-tahu sudah 3.500.000, bisa rombongan sapi ber7. Atau mungkin akan sudah menyiapkan, ingin satu keluarga beli sapi sendiri, ya monggo, itu kekuatan kita masing-masing. Tapi disinilah kita harus bisa melakukan financial planning, perencanaan keuangan keluarga kita. Meskipun pendapatan kita tidak besar, tapi banyak cerita-cerita orang bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah kurban, tidak sesuai dengan profil keuangannya. Disitulah istimewanya orang-orang yang berikhtiar dan bersungguh-sungguh. Tapi sebaliknya, orang yang dilihat dari kacamata kasat mata itu ketoknya, kelihatannya kehidupannya berkecukupan, ternyata juga tidak bisa menunaikan ibadah kurban dan menunaikan haji. Berarti di situ adalah hanya gaya hidup dan pola hidup yang mempengaruhi. Maka dengan kesadaran ini bahwa
Di dalam Islam banyak ibadah-ibadah maliyah yang harus kita siapkan, sehingga kita harus tekun beribadah, tekun bekerja, dan tadi merencanakan keuangan untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian. Besok nabung untuk kurban tahun depan. Nah, kalau tahun ini tidak bisa, sudah disiapkan. Kalau mungkin bisa dengan kenceleng, ya tulis kenceleng kurban tahun 1448. Nah, nanti kurangnya tinggal ditambahi. Dados tidak abot, tidak ada alasan untuk tidak kurban tahun depan. Tapi sudah kita rencanakan. Karena hidup kita kalau kita rencanakan dengan baik, insya Allah kita akan baik atau tertata dengan baik. Jamaah rahimakumullah, sampun 5:30. Nah, niki dirangkungke napa cukup? Cukup mohon nggih? Nggih. Nanti ayat yang lain ditelaah atau kesimpulannya bahwa kita yang pertama adalah menjaga keimanan kita, kemudian yang kedua kita senantiasa sholat dengan khusyuk, yang ketiga kita senantiasa menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang keempat kita senantiasa menunaikan membayar zakat, yang kelima kita senantiasa menjaga kemaluan kita. Sebenarnya tentang kemaluan ini mau saya jelaskan karena banyak sekali fenomena ya, pelecehan seksual atau kejahatan seksual, dan itu juga terjadi di keluarga yang terdekat. Contohnya bapaknya kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya, ini sering terjadi, atau tetangganya dan lain-lain. Maka memang harus kita jaga kemaluan kita agar tetap sesuai dengan ketentuan Allah. Yang keenam itu adalah menjaga betul-betul amanah dan janji. Apapun yang kita miliki, baik itu amanah sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan di tempat atau di lembaga, ataupun di masyarakat, di masjid, itu kita jaga amanah dan janji. Apabila kita berjanji, ya kita tepati dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah apabila kita menjaga sholat kita dengan, kalau tadi di ayat yang kedua itu sholatnya khusyuk, itu kualitasnya. Tapi yang ini adalah walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga sholatnya, istiqomahnya, subuhnya ini terus menerus, duhurnya itu terus menerus, asarnya terus menerus, maghribnya terus menerus, dan isaknya tidak pernah gotam. Ini yang harus kita lakukan, sehingga apabila kita bisa mencapai ini, kita adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan kita insya Allah kekal di dalamnya. Mekaten ingkang saged kula aturaken, semoga ini bisa mengingatkan kita, menjadi nasihat bagi kita dan bagi saya khususnya, sehingga kita senantiasa bisa istiqomah di dalam kebaikan dan keselamatan dunia. Mekaten ingkang saged kula aturaken, upat siram santen sedaya kelepatan nyuwun kang pangapunten. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ij'al hada jam'an maghfura wa tafarruqana hada tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yaumina hada awwalu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq ziyaratal haramain ziyaratal malkah wal madinah ma'as salama. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa tawmati wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.